Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Anindito Aditomo, SPC, MPhil, PhD, beserta staf. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam multikultur bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Anindito Aditomo, SPC, MPhil, PhD, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan Universitas Surabaya dan seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam Zoom meeting ini. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sharing session perkembangan kurikulum pendidikan SMA sebagai antisipasi penyesuaian penerimaan dan kelanjutan proses pendidikan di perguruan tinggi. Puja dan puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum kita memasuki sharing session, saya mengundang Bapak Rektor Ubaya, Dr. Insinyur Benilianto, MMBAT, untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada sore hari ini. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur dari Universitas Surabaya. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Anindito Aditomo, PhD, selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga adalah sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Terima kasih Pak Nino atas kesediaannya berbagi pada acara sharing session pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Surabaya, Pak Anton Piato, yang juga hadir ikut menyaksikan acara sharing session pada siang hari ini. Bapak Ibu, para pimpinan Universitas Surabaya, dan seluruh dosen yang ada di Universitas Surabaya, serta Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah dari berbagai daerah di Indonesia.
kita patut bersyukur pada siang hari ini kita mendapat kesempatan ya untuk bertemu pada siang hari ini baik secara offline maupun online dalam satu acara yang kita sebut dengan sharing session. Ya, jika melihat narasumber yang hadir pada siang hari ini, sudah jelas bahwa acaranya itu adalah kita ingin mendengar perkembangan-perkembangan terbaru terkini terkait dengan berbagai perubahan khususnya kurikulum di pendidikan SMA. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini perubahan terjadi demikian sangat cepat, dan untuk itu kita harus selalu sering mengupdate ya berbagai informasi dan pengetahuan kita ya, agar kita bisa melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi ya dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Nah, saya kira salah satu perubahan yang terjadi cukup cepat ini adalah bagaimana perubahan kurikulum di tingkat pendidikan SMA, dan juga yang perlu kita cermati tantangan-tantangan yang dihadapi, ya, khususnya perubahan-perubahan cara belajar dari para siswa SMA saat ini, yang saya kira nanti akan sangat berpengaruh pada proses pendidikan pada tataran universitas, ya, sehingga acara sharing session pada siang hari ini tentu bisa menjadi masukan bagi kita semua, ya, menjadi masukan bagi kita semua dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik pada tataran pendidikan tingkat SMA dan juga pada perguruan tinggi. Ya, semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua pada siang hari ini, dan juga saya mewakili Universitas Surabaya menyampaikan terima kasih banyak Pak Nino atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pada acara siang hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menyaksikan acara sharing session pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur dari Universitas Surabaya. Terima kasih banyak kepada Bapak Rektor Universitas Surabaya. Bapak Ibu semuanya, kurikulum memegang peranan penting dalam pendidikan. Dengan adanya sebuah kurikulum, proses pembelajaran dalam sekolah maupun perguruan tinggi menjadi lebih fokus dan terarah. Sekolah maupun perguruan tinggi bisa memutuskan pengetahuan mana yang harus diketahui, mana yang sebaiknya diketahui, atau baik untuk diketahui oleh siswa melalui rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum pendidikan SMA yang sesuai juga akan lebih memudahkan siswa untuk beradaptasi dalam menerima pengetahuan di level perguruan tinggi. Dalam sharing session kali ini, kami mengundang Bapak Anindito Aditomo untuk membagikan wawasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Untuk memperlancar diskusi pada sore hari ini, kita akan dibantu oleh Bapak Henry Hermawan, ST-MSc, yang aktif sebagai dosen Fakultas Teknik dan menjabat sebagai Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Universitas Surabaya. Kepada Bapak Anindito dan Bapak Henry, kami persilakan. Ya, terima kasih Ami. Ya, selamat sore Bapak Ibu, audiens yang sudah ada di forum di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam multikultur dari Ubaya. Ya, yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Surabaya, Bapak Rektor Universitas Surabaya, Ibu dan Bapak Wakil Rektor, rekan-rekan dosen, kemudian ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung secara daring di sesi sharing ini. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di sini. Dan tak lupa kepada narasumber kita,
Pak Anindito Aditomo PhD, yang sering dipanggil dengan Pak Nino. Jadi, beliau adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Oke, selamat sore Pak Nino. Halo Andri, selamat sore. Ya. Kita ketemu lagi di event resmi ya. Yang kapan hari kan kita ketemunya kan waktu seminar nasional yang kurikulum merdeka itu. Nah, tapi jauh-jauhan waktu itu. iya, jauh-jauhan. Jadi kita tidak satu tempat. Nah, sekarang kita di satu tempat. Kalau secara personal kita sudah ketemu beberapa kali ya Pak. Ya, ngobrol banyak hal di situ. Oke, nah kali ini kita akan ngobrol lagi tentang kurikulum merdeka, khususnya ini yang untuk SMA, SMK. Nah, untuk awalnya Pak, ini sebenarnya saya mau kepo dikit sih, ya, kepo dikit. Kenapa sih kok kementerian? Jadi kementerian itu kok pengen mengubah kurikulum? Jadi kan dulu kan sudah ada KTSP, kemudian diubah ke K 2013, lalu ada K 2013 edisi revisi. Nah, sekarang diubah lagi ke kurikulum merdeka. Sebenarnya ada apa sih? Ya, terima kasih Pak Hendri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam multikultur dari Ubaya. Yang saya hormati Pak Anton selaku Ketua Yayasan Ubaya, Pak Beni selaku Rektor, dan jajaran pimpinan Ubaya, teman-teman dosen, dan hadirin semuanya. Yang paling penting ini yang Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah ya, yang ada di forum ini. Terima kasih kesempatannya untuk sharing mengenai kurikulum merdeka, dan pertanyaan Pak Hendri ini pertanyaan yang sangat penting memang, dan sering sekali ditanyakan, apain sih repot-repot mengubah kurikulum gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang pertama kali kita tanyakan juga di kementerian, Pak. Kalau kita tidak terpaksa mengubah kurikulum, kita tidak ingin mengubah kurikulum. Karena kita tahu betul mengubah kurikulum itu implikasinya panjang. Nah, makanya kita juga harus menjawab pertanyaan itu tadi. Kenapa sih emangnya perlu ganti kurikulumnya? Nah, sayangnya ketika itu jawabannya kita merasa bahwa memang perlu diganti. Bukan berarti kurikulum yang sebelumnya itu jelek, tapi memang perlu ada penyesuaian, penyempurnaan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kurikulum itu ibaratnya kendaraan. Kendaraan yang dipakai oleh pengemudi untuk mencapai tujuan, gitu ya. Nah, pengemudi yang hebat itu bisa mencapai tujuan dengan nyaman, dengan aman, seperti apapun kondisi kendaraannya. Tapi kebanyakan pengemudi akan perlu kendaraan yang bagus untuk bisa, yang ideal, yang cocok, gitu ya, untuk bisa membawa penumpang dengan nyaman, dengan selamat ke tempat tujuan. Nah, sama dengan kurikulum. Kalau kurikulumnya tidak kita ubah, kurang optimal, guru yang hebat bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi sebagian besar yang lainnya mungkin akan mengalami kesulitan. Nah, karena itulah kita perlu, sebenarnya niatnya adalah mendukung guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan membuat kurikulum yang memudahkan mereka untuk mengajar dengan lebih baik. Jadi tujuannya kenapa kita perlu mengubah kurikulum adalah supaya sebagian besar guru di Indonesia, kalau bisa semua guru di Indonesia, itu dimudahkan untuk mengajar dengan lebih baik. Salah satu aspek penting sekali ya, sebenarnya ada banyak aspek perubahan kurikulumnya, tapi salah satu yang penting sekali adalah seberapa banyak materi sih yang mau kita wajibkan dari pusat. Itu kan ditentukan kurikulum. Kalau kita menentukan materi wajib dari pusat itu banyak sekali, maka tidak heran kalau guru itu, kebanyakan guru ya, itu akan mengajar dengan cara ceramah satu arah. Karena materi yang diwajibkan banyak banget. Satu-satunya cara mereka menyelesaikan materi adalah ya udah ceramah saja. Karena itu cara paling efisien untuk menyelesaikan kewajiban yang diberikan dari pusat, dari kurikulum yang di pusat, gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang kita ubah di kurikulum merdeka.
materinya kita buat fokus pada yang esensial saja. Jadi kita pangkas materinya sekitar 30-40% dibandingkan kurikulum sebelumnya, sehingga guru lebih punya waktu untuk diskusi, untuk bikin proyek, untuk memperdalam materi, mengajak anak-anak belajar secara aktif, tidak hanya terburu-buru menyampaikan materi, kejar tayang karena materinya terlalu banyak dari pusat. Nah, itu contohnya bagaimana kurikulum Merdeka itu memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Karena sekali lagi, tujuan dari perubahan kurikulum itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga semua anak kita punya kesempatan belajar yang berkualitas. Jadi perubahan kurikulum itu hanya sarana, itu bukan tujuannya. Ini tujuan, ini sarana, ini cara untuk memudahkan guru mencapai tujuan, yaitu menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas. Oke. Berarti sekarang ini yang kurikulum Merdeka ini sebenarnya kok tadi yang seperti yang diceritakan oleh Pak Nino, berarti mirip seperti yang di perguruan tinggi ya Pak. Jadi kan kalau yang di perguruan tinggi kan yang dari pusat itu materi yang apa ya, yang diwajibkan. Jadi materi wajib untuk semua perguruan tinggi itu hanya sedikit. Sisanya itu apa tuh? Dari perguruan tinggi itu sendiri, silakan mengembangkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan ciri khas dari perguruan tinggi itu. Berarti mirip seperti itu ya Pak? Ke arah sana, tapi tidak seleluasa itu. Kalau di perguruan tinggi memang otonomi perguruan tinggi sangat besar. Di pendidikan dasar menengah dari PAUD sampai dengan SMA, SMK, madrasah aliyah itu otonominya kita perbesar memang, tapi tidak sebesar yang di perguruan tinggi. Tapi memang betul arahnya ke sana. Jadi kalau dulu ibaratnya misalnya 100% waktunya guru itu sudah habis untuk melayani perintah dari pusat gitu ya. Sekarang ada jauh lebih banyak ruang bagi guru untuk berkreasi, untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokalnya. Yang kita sediakan dari pusat adalah kerangkanya. Jadi pemerintah menyediakan kerangka dan struktur dasar kurikulum. Ini harus diterjemahkan oleh guru untuk menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional di sekolah. Oke Pak, harusnya asik nih kurikulum Merdeka. Nah sekarang implementasi yang sejauh ini bagaimana Pak? Kan waktu itu kan waktu kurikulum Merdeka itu dicetuskan, seingat saya itu ada seperti apa kurikulum prototipe ya tahun 2021 kalau nggak salah, betul ya Pak. Lalu di 2022 itu mulai diimplementasikan. Nah sekarang bagaimana Pak perkembangan implementasinya kurikulum Merdeka itu? Sekarang sudah sampai pada tahap adopsi atau penerapan secara sukarela oleh semua sekolah yang ingin mulai mencoba melakukan transformasi pembelajaran dengan mengadopsi kurikulum Merdeka. Tapi yang disampaikan Pak Hendrik tadi penting sekali. Kita sangat sadar bahwa mengubah cara mengajar, memperbaiki kualitas pembelajaran itu adalah proses belajar juga bagi gurunya, bagi kepala sekolah, bagi dinas pendidikan, bagaimana peran mereka mendukung guru melakukan itu, dan bagi kita di pusat, bagaimana pengambil kebijakan di pusat itu menempatkan dirinya. Apa sih yang kita perlu lakukan, kebijakan seperti apa, resources apa yang kita perlu sediakan untuk mendukung transformasi itu. Ini proses yang butuh waktu untuk bisa terjadi dengan baik. Makanya kita dalam mengubah kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, tahapannya sangat panjang. Kalau dibandingkan yang sebelumnya, ini tahapan perubahan kurikulum untuk pembelajaran ini 4 tahun lebih. 2020 itu kita sebenarnya sudah sejak 2019 itu kita melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sebelumnya. Kemudian diputuskan untuk mengubah, tapi kita membayangkan lini masanya nanti baru tahun 2024 untuk diubah sebagai kebijakan nasional. Makanya ada 4 tahun. 2020 itu pengembangan. Kita meluncurkan kurikulum darurat itu karena ada pandemi. Jadi kalau belum ada pandemi sebenarnya belum ingin meluncurkan itu. Tapi terpaksa tiba-tiba ada pandemi, sekolah ditutup, ya sudah. Versi awal banget yang kita mengurangi kontennya tadi itu kita luncurkan sebagai kurikulum darurat.
Oke. 2021 kurikulum prototipe itu sebenarnya kurikulum merdeka, Hmm. belum kita beri nama. Oh. Itu prototipe dari kurikulum merdeka diterapkan di sekitar 3.000 sekian sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini bukan hanya sekolah-sekolah favorit di kota-kota. Oh. Oke. Ada banyak sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok gitu ya, yang fasilitasnya terbatas, nggak ada akses internet. Itu kita mencoba menerapkan di sekolah-sekolah seperti itu. Selama setahun, baru kita rasa oke, ini sudah cukup matang nih. Kita buka di tahun 2022, sekolah manapun boleh mencoba menerapkan. Dan menerapkannya itu pun bisa level kompleksitasnya berbeda-beda. Nggak harus langsung berubah 100% itu boleh. Mengubah beberapa mata pelajaran dulu boleh. Dan yang kita kaget ternyata ada 140.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Tidak diwajibkan ya. Diberi opsi 140.000 itu mau ikut. Wow. Kita bayangan kita 20.000, 30.000 itu udah bagus ketika itu ya. Lebih ekspektasi ya, Pak. Jauh melebihi ekspektasi. 140.000 ikut mencoba menerapkan, dan tahun ini kita buka lagi pendaftaran secara sukarela, masih mungkin akan bertambah. Sebelum tahun depan nanti kita tetapkan sebagai kurikulum nasional. Itu pun nggak akan kita wajibkan langsung semua harus berubah. Ada tahapan-tahapannya juga. Jadi sangat bertahap karena ini memang proses belajar, kita sangat sadar. Iya. Oke, Pak. Nah, ini kan kurikulum merdeka sebenarnya sudah mulai diterapkan. Nah, tadi ada 140.000 satuan pendidikan yang sudah siap untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dengan diterapkannya kurikulum merdeka ini, apakah nanti istilahnya seperti link and match-nya antara SMA, SMK dengan perguruan tinggi itu, apakah sudah dapat difasilitasi, Pak? Ya, betul, itu pertanyaan penting banget. Kesinambungan antar jenjang pendidikan ini sesuatu yang kita jaga, bukan hanya dari SMA ke perguruan tinggi, tapi dari PAUD ke SD, SD SMP, SMP SMA itu kita jaga. Misalnya dari PAUD ke SD, tadinya kan banyak SD yang sudah mensyaratkan masuk SD harus bisa baca. Oh, oke. Ya. Nah, itu ternyata salah satu sebabnya adalah karena kurikulumnya di SD, bukunya memang buku teks yang dari pemerintah. Itu kalimatnya udah panjang-panjang, seolah-olah anak sudah harus bisa baca. Nah, ini kan nggak nyambung. Pendidikan anak usia dininya berbasis permainan, ya mengenalkan literasi, tapi nggak harus drilling untuk bisa membaca. Ya. Tapi ternyata di SD-nya sudah harus membaca. Nah, ini kita selaraskan juga. Transisi dari PAUD ke SD itu di kurikulum merdeka lebih smooth. Nah, ini sekarang kalau di pertanyaan Pak Henry di SMA, SMK ke perguruan tinggi. Ini juga mesti selaras. Kalau saya sendiri udah lama jadi dosen juga, sama Pak Henry dulu. Kalau kita pikir sebenarnya yang diperlukan untuk siap sukses belajar di perguruan tinggi itu apa sih? Yang penting kan, salah satu yang paling penting menurut saya adalah kemandirian dan academic skills. Karena belajar di perguruan tinggi itu memang dituntut untuk mandiri, sudah bisa mengevaluasi informasi, mencari informasi dengan sistematis, berpikir secara mandiri, gitu ya, mengatur motivasinya. Jadi banyak soft skill-nya yang diperlukan untuk sukses di perguruan tinggi itu. Bahkan mungkin porsi itu dominan untuk bisa sukses di perguruan tinggi. Karena kalau kita refleksikan mahasiswa kita yang mengalami masalah, yang struggling itu karena ya banyak soft skill-nya yang mereka kurang mandiri, gitu ya, nggak bisa ngatur waktu, motivasinya naik turun sekali, nggak bisa mengelola motivasi, keterampilan literasi informasinya buruk, sehingga ketika harus mengerjakan tugas sendiri secara mandiri itu nggak tahu apa yang harus dilakukan, keterampilan menulisnya juga kurang bagus. Nah, karena sukses di perguruan tinggi itu sangat ditentukan oleh
soft skills, personal skills, dan academic skills yang sifatnya generik, kurikulum SMA di kurikulum Merdeka itu juga diarahkan ke sana. Oh. Satu, materi akademiknya kita potong gitu ya, 20-30%. Sehingga ada jam pelajaran khusus untuk mengembangkan karakter siswa. Karakter siswa ya tadi, kemandirian, kolaborasi dan komunikasi, gotong royong, gitu ya, kebinekaan, kerja dengan orang yang beda agama, beda pandangan, beda pendapat, itu kebinekaan. Apalagi berpikir kritis, nalar kritis, menyelesaikan masalah secara kreatif. Itu karakter-karakter yang kita beri sekarang. Mungkin sejak dulu kurikulum 2013 sudah bagus menetapkan pendidikan karakter sebagai tujuan, tapi nggak memberi waktu khusus untuk pengembangan karakter. Jadi materi akademiknya masih banyak banget. Jadi pengembangan karakter sudah ditempatkan sebagai tujuan, tapi belum diberi waktu khusus. Nah, di kurikulum Merdeka kita beri waktu khusus, tetap ditempatkan sebagai tujuan, dan sekarang diberi porsi waktu khusus, sehingga harapannya personal skills, academic skills yang diperlukan untuk sukses di perguruan tinggi itu lebih baik pengembangannya sejak SD bahkan sampai dengan SMA, sehingga nanti kita yang dosen yang di perguruan tinggi itu tidak harus menyiapkan yang basic-basic seperti itu, keterampilan akademik dasar, cara berpikir, cara menulis, literasi yang baik, mengendalikan emosi, motivasi, itu harusnya kalau ini berjalan dengan baik ya kurikulum merdekanya, itu sudah siap mereka untuk studi secara mandiri di perguruan tinggi. Itu satu hal, bagaimana kita ingin memastikan ada kesinambungan antara pendidikan dasar menengahnya dengan pendidikan tinggi. Yang kedua yang lebih teknis, kita mengubah seleksi masuknya kan. Jadi untuk PTN kita mengubah seleksi masuknya. Ada dua jalur untuk seleksi nasional. Pertama jalur prestasi yang berdasarkan rapor, dan kedua jalur yang menggunakan tes. Yang prestasi berdasarkan rapor ini sekarang menghargai nilai semua mata pelajaran. Itu diberi porsi minimal 50%. Jadi ini memberi pesan bahwa semua mata pelajaran di SMA itu penting. Kalau dulu hanya mata pelajaran tertentu, yang lainnya bisa diabaikan sama anak-anak gitu ya. Ini nggak penting. Ini dicuekin aja gurunya bisa. Nah sekarang nggak bisa ya. Kalau pelajaran itu ada di kurikulum SMA, maka ya itu memang penting gitu ya. Dan kita percaya sebenarnya anak yang punya keterampilan akademik yang baik itu tercermin di kemampuan dia untuk membagi waktu juga antar mata pelajaran dengan ekstrakurikuler, sehingga dia nilainya secara umum juga harusnya bagus kalau anak itu bisa membagi waktu dengan baik. Makanya ini kita beri porsi 50%, semua mata pelajaran dihargai. Nah, sisa 50%-nya baru yang spesifik untuk program studi. Misalnya kalau mau masuk teknik, mau masuk ke elektro ubaya gitu ya, jadi mahasiswanya Pak Hendri, itu dia harus mengambil mata pelajaran matematika lanjut dan fisika lanjut. Karena itu yang menjadi fondasi untuk pengetahuan awalnya. Itu kita atur dalam keputusan menteri. Kalau mau masuk ke teknik elektro, kelas 11-12-nya mengambil fisika dan matematika. Karena itu yang akan dihargai 50% sisanya nanti. Jadi ini bobot besar banget untuk mata pelajaran yang memang spesifik diperlukan di prodi tertentu. Gitu ya. Nanti kalau kedokteran, biologi sama kimia, gitu, dan seterusnya. Jadi itu hal kedua yang kita lakukan untuk mendorong kesinambungan. Ya, kita pertama tadi mengembangkan soft skill, personal skills melalui pendidikan karakternya di SMA. Yang kedua, memberi sinyal pada guru, pada siswa untuk mengeksplorasi bakat minatnya, mau masuk kuliah di mana gitu ya, dan kemudian menyesuaikan perencanaan studinya dengan prodi yang mau diambil di perguruan tingginya.
Itu karena di kurikulum Merdeka nggak ada penjurusan kan, jadi Iya. pilihan mata pelajaran sesuai dengan prodinya. Gitu. Ya, menarik Pak. Jadi gebrakan dari Kemendikbud ini luar biasa menariknya. Nah, tadi yang pertama ada pengembangan soft skill ya. Dan memang itu yang diperlukan sih sebenarnya. Jadi kan seolah-olah kan gini, dari siswa itu kan sebenarnya kan belajar itu kan harus dari diri sendiri. Jadi diri sendiri yang seolah-olah menemukan gitu. Jadi menemukan hal yang baru yang yang dipelajari oleh dia. Nah, jadi pengembangan soft skill itu luar biasa. Kemudian yang kedua tadi, siswa bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi misalnya tadi mau ke teknik elektro, gitu, misalnya mau masuk ke teknik elektro Ubaya, nah terus ambil fisika lanjut, ambil matematika lanjut, dan itu nanti waktu penerimaan, jadi tes seleksi penerimaan ke perguruan tinggi itu diboboti 50%. Jadi yang 50% sisanya itu semua mata pelajaran selain itu. Itu luar biasa, Pak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak. Kan gini, tadi kan setelah di kelas 11 dan 12 itu kan siswa bisa memilih mata pelajaran apa yang sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan ini. Nanti targetnya siswa itu mau masuk di prodi apa gitu. Nah, itu nanti bagaimana, Pak? Dari sisi SMA, SMK dalam mengembangkan kurikulumnya supaya benar-benar bisa secara maksimal mengadopsi kurikulum Merdeka ini, Pak. Ya, kurikulum Merdeka bisa diterapkan sesuai dengan kondisi SMA-nya, SMK-nya, gitu ya. Jadi kalau SMA itu selama ini banyak kelas IPA-nya, ya tentu mata pelajaran IPA yang lebih banyak ditawarkan nantinya, karena resources gurunya, fasilitas belajarnya itu berat ke sana, dan itu nggak masalah sama sekali. Jadi apa yang ditawarkan oleh SMA itu tergantung resources yang dia miliki di situ. Nah, itu kalau secara ini ya perubahannya ya, memang tidak ada lagi penjurusan. Jadi siswa harus diberi kesempatan untuk memilih. Kalau saya mau masuk teknik tapi nggak pengen ke kedokteran, saya nggak harus ngambil biologi dan kimia lanjutan. Saya bisa ngambil pendalaman misalnya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang mungkin ada di sekolah itu. Jadi minat atau demand untuk pembelajaran bahasa mungkin akan meningkat, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau saya maunya masuk kedokteran, tapi nggak pengen masuk teknik. Kalau sekarang kan harus ngambil matematika dan fisika juga, padahal saya nggak perlu gitu. Sekarang kalau di kurikulum Merdeka nggak, saya bisa mengambil biologi sama kimianya saja, sisanya saya gunakan untuk tadi misalnya bahasa asing atau pengembangan soft skill atau pengembangan yang minat-minat lain yang mungkin saya miliki. Jadi yang perlu dilakukan SMA adalah memang mulai memikirkan bagaimana mengelola pembelajaran mata pelajaran ini ya dengan memberi hak pada siswa untuk memilih pelajarannya. Ini memang butuh kreativitas di tingkat pengelola, Bapak Ibu kepala sekolah, ya pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru di SMA untuk bisa mengubah tata kelola pembelajaran di tiap-tiap sekolahnya. Dan sekolah boleh saja menetapkan kuota-kuota. Jadi bukan berarti kalau misalnya semua memilih satu mata pelajaran gitu ya, terus semuanya harus diakomodasi, tidak. Itu sekolah sangat boleh menggunakan kuota-kuota gitu, sesuai dengan resources yang ada di tiap-tiap sekolahnya. Dan mungkin yang ingin saya pesankan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah adalah yang penting mindset-nya itu kita ingin mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Materi itu adalah sarana untuk mengembangkan kompetensi dan karakter, bukan tujuan. Ini sangat berbeda dengan mindset mengajar sebagai menuntaskan materi kurikulum.
Kalau itu materi sebagai tujuan. Oh, Tujuan saya adalah menyelesaikan materi kurikulum. Nah, ini harus dibalik. Materi kurikulum itu adalah sarana untuk mengembangkan kompetensi dan karakter tadi. Ya, supaya tujuan kita tercapai. Tujuannya kan kita pengen anak-anak yang punya karakter, soft skill, keterampilan akademik, keterampilan personal, akhlak yang baik tadi itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mindset kita sudah ya memang menempatkan itu sebagai tujuan, bukan kontennya sebagai tujuan. Itu yang paling penting gitu ya. Memang ada aspek-aspek teknis pengelolaan pembelajarannya. Itu butuh kreativitas Bapak dan Ibu guru. Tapi kita di Kemdikbudristek akan ada panduan-panduan dan contoh-contoh yang bisa diikuti untuk menerapkan pengelolaan pembelajaran di SMA ini yang baru. oke, terima kasih Pak Nino. Mungkin ini yang terakhir. Jadi sebelum nanti saya lempar ke para Bapak Ibu guru atau rekan-rekan dosen yang sudah bergabung di sini dan ingin bertanya langsung kepada Pak Nino. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa raise hand, nanti akan diatur oleh MC untuk jadi siapa yang duluan untuk bertanya, atau kalau misalnya mau melalui chat juga boleh ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Tadi mungkin Pak Nino punya tips ya, tips praktis terkait bagaimana sih harusnya SMA itu mengembangkan kurikulumnya. Jadi kan tadi kan secara konsep tadi sudah disampaikan oleh Pak Nino banyak hal, termasuk saran tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nino. Nah, sekarang mungkin Pak Nino punya tips praktis. Jadi mungkin kan selama ini kan selama dalam pengembangan kurikulum Merdeka ini itu kan pasti sudah ada, saya yakin pasti sudah ada masukan-masukan dari unit-unit sekolah terkait ini kurikulum Merdeka ini misalnya kesulitannya apa dan lain sebagainya. Nah, ini ada tips praktis dari Pak Nino untuk para Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Nggak tahu ini praktis apa enggak, tapi tips yang utama adalah tadi menempatkan tujuan belajar, hasil belajar siswa itu sebagai tujuan utama. Dari apapun yang kita lakukan, kita itu berangkat dari refleksi tentang apakah praktik pembelajaran, cara mengelola pembelajaran di sekolah itu sudah optimal untuk menumbuh kembangkan karakter dan potensi peserta didik kita. Itu yang pertama. Nah, mungkin yang lebih praktis adalah bentuklah komunitas belajar di sekolah. Komunitas belajar itu sederhananya ya forum refleksi dan ngobrol, saling memberi umpan balik, saling bercerita, saling memberi umpan balik antar sesama guru. Ya, ini adalah cara terbaik untuk menggerakkan perubahan tadi. Karena kita percaya bahwa penerapan kurikulum tadi kan perlu proses belajar. Dan proses belajarnya itu nggak bisa kalau hanya mendengarkan ceramah saya misalnya, atau ceramah pelatih-pelatih dari pusat. Meskipun semua ceramah, materi pelatihan itu sudah kita sediakan di platform Merdeka Mengajar. Tapi semua materi pelatihan yang sudah terstandar itu kan harus dicoba dipahami dan diterapkan oleh guru. Dan proses menerjemahkan, menerapkan ini pasti ada kebingungan, ada yang wah kok nggak cocok ya, kok gagal ya, kok bingung ya di bagian sini. Nah, ini proses belajar sebenarnya yang perlu didukung melalui forum-forum, pertemuan-pertemuan yang sifatnya reflektif untuk memikirkan tadi problem pembelajaran apa yang dihadapi oleh sesama guru dan supaya guru bisa saling berbagi dan belajar di sana. Jadi itu mungkin yang praktis ya, bentuklah komunitas belajar di sekolah Bapak dan Ibu. Materi belajarnya ada di platform Merdeka Mengajar. Tapi itu materinya saja, kelas-kelasnya gitu ya. Itu harus diaktifkan oleh Bapak dan Ibu pimpinan sekolah. Dan ini tidak mahal sebenarnya. Ini nggak perlu anggaran khusus. Ya ini cuma perlu dukungan kebijakan dari sekolah.
ada ruangan yang bisa dipakai, ada waktu yang dialokasikan khusus untuk itu, ada dukungan dari pimpinan untuk melakukan forum-forum reflektif seperti ini. Jadi mungkin yang konkret itu gitu ya. Karena solusi untuk satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berbeda. Kami di Kemdikbudristek memang menerbitkan panduan, tapi bukan lagi petunjuk teknis yang sifatnya itu seperti resep yang sama untuk semua sekolah se-Indonesia. Itu kita tidak lagi lakukan. Karena kita tahu solusi yang cocok menurut pikiran kita, ini bagus nih kayaknya. Jangan-jangan nggak cocok untuk sekolah anaknya Pak Hendri gitu ya. Oh iya. Jangan-jangan cocok nggak untuk sekolah yang ada di Papua, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di Sumatera. Belum tentu cocok kan. Dan kita nggak mungkin bisa tahu semua solusi spesifik untuk tiap-tiap sekolah se-Indonesia. Makanya yang kita buat adalah panduan prinsip-prinsip, dan itu perlu diterjemahkan oleh tiap-tiap sekolah. Bagaimana menerjemahkan kurikulum merdeka di tingkat SMA, itu perlu ada proses belajar di tingkat sekolah, dan akan jauh lebih efektif kalau proses belajar ini dilakukan bersama, secara kolaboratif melalui komunitas belajar tadi. Ya, luar biasa Pak Nino. Ya, oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan dosen. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Mumpung ada Pak Nino di sini, ya nanti kapan lagi ya bisa ketemu Pak Nino. Beliau cukup sibuk di sini. Nah, kebetulan sudah ada di sini. Silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk bertanya. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang menemui kendala, ya kendala terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, silahkan. Mumpung ada Pak Nino di sini. Atau sharing cerita. Ya, atau boleh juga sharing cerita, ya Bapak Ibu. Silakan. Misalnya sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, kemudian ini menceritakan sebagai itu adalah best practice dari sekolah Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu untuk disampaikan. Sudah adakah? Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan menu raise hand, nanti kami bantu untuk unmute dari pusat. Ya, mungkin sambil menunggu Pak. Ya, oh itu sudah ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan, gue bisa dibantu untuk unmute. Oke. Pak Nino, selamat sore. Terima kasih buat paparannya, Pak Henry juga. Selamat sore. Maaf, mungkin saya nggak terlihat di layar ya, Bapak Ibu. Saya mendahului untuk izin bertanya sekaligus diskusi. Kalau dari yang saya simak ya, Pak Nino, kalau saya salah mohon dibetulkan. Saya jadi melihatnya anak-anak dalam hal ini, kalau kita siswa boleh ya masih disebut anak-anak gitu, akan punya tuntutan untuk lebih dini pada usia yang lebih muda untuk lebih spesifik. Kalau selama ini kan kesannya mereka memilih IPA atau IPS, tapi IPA sendiri kan cukup general. IPA itu bisa ke arah teknik A, B, C, D, bisa ke arah yang biologi, kedokteran dan lain sebagainya. IPS juga beragam. Tapi kalau tadi kedokteran saja akan dipisahkan dari misalnya teknik, nanti mungkin ada lagi pertanian yang bisa jadi beda lagi, saya nggak tahu. Nah, artinya kan bahkan lebih spesifik lagi, dan mereka sudah harus memutuskan sespesifik itu. Saya membayangkannya dengan masuk kuliah pun mereka kadang-kadang sering kesasar ya, Pak Nino mungkin juga sering mengalami kan bahwa di berbagai PT pasti ada namanya proses yang disediakan tuh namanya prosedur mutasi, yaitu untuk mahasiswa yang kemudian setelah semester 1 atau semester 2 menyadari saya kok nggak suka ternyata di jurusan ini bukan saya deh gitu loh, kemudian pindah. Nah, ini hal yang tadi spesifik kayak gitu tuh bahkan dimintakan dari usia sangat muda. Nah, pengen tahu aja pendapat Pak Nino, apakah kemudian itu hal yang baik sih sebenarnya mungkin, dan kemudian itu akan mengencourage parents untuk lebih
lebih awal mengajak diskusi anaknya tentang apa ya pilihan-pilihan dalam kehidupan kayak gitu, atau bagaimana? Itu hal pertama yang ingin saya tanyakan pendapat Pak Nino. Yang kedua, saya terpikir kalau dihubungkan dengan MBKM, apakah ada wacana bahwa kelak gitu anak-anak usia sekolah tuh bisa belajar lintas sekolah, mungkin juga guru-gurunya bisa mengajar lintas sekolah, sehingga kalau zaman saya kecil tuh ada yang namanya sahabat pena gitu, yang saya nggak pernah ketemu jauh di sana. Nah ini namanya mungkin sahabat merdeka atau apa, saya nggak tahu. Apakah ada wacana ke sana? Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, silakan Pak Nino. Langsung jawab ya. Iya, silakan. Terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya, sangat menarik. Yang kedua itu malah jadi kepikiran karena Bu Maria usulkan. Saya catat ya Bu Maria ya untuk kami diskusikan. Bagus sekali usulannya. Kalau yang pertama tadi benar Bu Maria, kebijakan kurikulum yang seperti ini memang dirancang untuk mendorong eksplorasi minat bakat secara lebih dini. Ya, jadi kita inginnya anak-anak mungkin sejak SMP bahkan itu sudah ngobrol dengan orang tuanya, ya, dengan guru-gurunya, dibuka wawasannya tentang berbagai jenis profesi yang ada, pilihan-pilihan studi untuk profesi itu yang cocok dengan dia. Itu betul, memang arahnya ke sana. Tapi di sisi lain kita tidak ingin mengunci pilihan. Karena kita tahu bahwa minat itu bisa berubah juga. Itu ya, jangankan yang sudah masih SMA, sudah kuliah bisa berubah pendapat, bahkan sudah lulus kuliah itu bisa berubah. Gitu ya. Saya sebenarnya lulus ya karena udah terlanjur masuk teknik, saya luluskan, tapi passion saya bukan di situ. Gitu. Terus ikut kuliah lagi atau S2-nya dia berbeda, gitu ya. Atau mengambil profesi yang berbeda. Jadi karena hidup itu memang harus memberi ruang pada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Kita jangan sampai membuat sistem pendidikan yang terlalu mengunci. Makanya kalau dulu IPA, IPS, bahasa itu kan justru mengunci. Betul, IPA bisa macam-macam gitu ya, IPS bisa macam-macam. Tapi begitu saya dimasukkan ke IPS, saya udah dikunci, nggak bisa ke IPA kan. Begitu saya masuk ke bahasa, saya dikunci, nggak bisa masuk ke IPA juga. Nah, yang diberi privilege fleksibilitas hanya yang IPA. Makanya terus orang berlomba-lomba masuk IPA, meskipun sebenarnya mungkin passionnya bukan di IPA. Tapi karena pilihan lainnya itu tidak diberi privilege seperti IPA, banyak anak yang kesasar jurusan itu karena ini. Salah satu akar masalahnya. Saya punya banyak teman, ada anak-anak teman juga yang pokoknya masuk IPA dulu, karena pilihannya banyak di situ. Padahal anaknya pengennya seni, anaknya pengennya lebih interaksi sosial, tertarik ke ekonomi misalnya. Tapi orang tuanya jangan masuk IPS. Jangan masuk ke bahasa meskipun dia senang belajar bahasa. Masuk harus ke IPA supaya kamu pilihannya banyak. Nah, ini kan sistem yang tidak adil ya. Dan sistem yang mendorong orang untuk mengambil pilihan yang tidak sesuai dengan minat dia. Makanya ini kita bongkar. Nggak ada lagi penjurusan, tapi pilihannya lebih modular di tingkat mata pelajaran. Nah, tapi tidak mengunci. Kalau misalnya saya pengen ke teknik, tapi saya masih gamang juga, ya sudah, saya kelas 11-12-nya akan sebaiknya ngambil matematika lanjut dan fisika lanjut, tapi kan masih ada banyak jam pelajaran yang bisa saya gunakan untuk yang lain-lainnya ini. Jadi ada fleksibilitas juga. Saya misalnya ragu, saya tuh pengen belajar bisnis, tapi wah, kedokteran keren juga ya misalnya. Ya udah nggak apa-apa, ngambil fisika kimia plus ekonomi gitu. Atau sosiologi di kelas 11-12-nya sebagai mata pelajaran pilihan. Itu dimungkinkan di kurikulum merdeka. Jadi fleksibilitasnya tetap kita berikan. Tidak mesti kalau saya udah pengen masuk ke kedokteran ya saya terkunci di situ nantinya.
ada ruang yang lebih, ada sisa ruang fleksibilitas karena kita tidak lagi pilihannya gelondongan di jurusan itu, tapi di tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya, kita memberi extra flexibility itu di jalur seleksi nasional yang berdasarkan tes. Jadi kalau saya ternyata setelah menjelang akhir SMA punya pikiran yang sangat beda dengan apa yang saya pikirkan 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi saya ternyata pengen masuk ke seni nih. Padahal saya ngambilnya persiapannya untuk kedokteran sama teknik gitu. Nah, ada jalur tes yang ini bisa kita ambil untuk masuk ke jurusan apapun yang kita inginkan, asalkan ya kita lulus tesnya. Tapi ini kayak apa ya, jalan terakhir banget gitu kan, untuk mengakomodasi yang betul-betul ada perubahan mendadak di ujung. Ini enggak kita sarankan. Yang lebih ideal ya eksplorasi minat bakat itu terjadi sejak dini, bahkan sejak SMP. Paling tidak di SMA kelas 10. Sehingga memang studi di kelas 11 dan 12 itu sudah sejalan dengan minat. Dan tadi minatnya enggak dibatasi cuma satu gitu ya, bisa beda dan bahkan bisa lintas bidang, mau ke kedokteran sama bisnis itu bisa dikejar dua-duanya kalau di kurikulum Merdeka. Itu kira-kira Bu Maria. Ya, terima kasih banyak Pak Nino untuk ulasannya. Ya, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali atau ingin sharing? Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mungkin baru memikirkan mau bertanya, menyusun pertanyaannya atau apa. Nah, mengenai konsep yang kurikulum Merdeka ini mungkin ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran. Nah, kalau misalnya anak-anak siswa ini sudah fokus, misalnya sudah fokus ambil fisika lanjut, kemudian ambil kimia lanjut misalnya, karena kan memang ingin ke kedokteran misalnya, kemudian ambil biologi lanjut, lalu setelah itu ambil ekonomi lanjut, terus mungkin ada sosiologi, terus kadang itu ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan nanti anak-anak ini terlalu fokus di sana, akhirnya nggak tahu yang lain. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kekhawatiran itu kan sekarang juga sudah terjadi ya sebenarnya. Iya. Ya. Yang IPA ya IPA saja gitu kan. Meskipun ada peminatan di luar bidang sih sekarang, tapi itu jarang banget diambil. Itu kita sadari kekhawatiran itu dan kita atasi dengan cara sampai dengan kelas 10 semua belajar semua. Jadi semua mata pelajaran diajarkan gitu ya, pokok-pokok yang esensialnya tentang IPA, tentang IPS, tentang kebahasaan itu diajarkan sampai dengan kelas 10. Harapannya 10 tahun pendidikan dasar yang sifatnya general ini sudah cukup untuk memberi wawasan yang holistik pada semua orang. Jadi sebagai warga negara kita mungkin memang perlu punya pengetahuan tentang banyak hal, wawasan yang luas gitu ya. Nah, wawasan yang luas ini seharusnya sudah selesai di kelas 10. Kelas 11 12 memang untuk persiapan studi gitu. Jadi sudah ada kekhususan, tapi tadi sebenarnya ada ruang untuk coba-coba yang lainnya. Kalau saya pengen masuk ke teknik, saya ngambil matematika lanjut dan fisika lanjut. Tapi masih ada ruang untuk 2 atau 3 mata pelajaran pilihan lain yang saya mungkin nyoba-nyoba gitu ya. Bahasa, IPA, sosiologi, apa yang ditawarkan oleh sekolah itu di luar yang utama yang saya minati itu. Jadi tetap aja dan tetap ada mata pelajaran wajib yang sifatnya itu menjadi wawasan untuk anak sebagai calon warga negara. Berarti sebenarnya kekhawatiran itu tidak perlu ya Pak? Ya, harusnya sudah selesai dan ada mata pelajaran wajib yang untuk memberi wawasan yang lengkap tadi. Ya.
Oke Pak Nino, ini ada pertanyaan dari di chat dari Pak Eko Nugroho. Selamat sore Pak Nino, apakah tes bakat minat masih penting dalam menempuh pilihan peminatan bidang studi? Penting sebagai alat bantu saja, tapi jangan mengunci pilihan hidup anak-anak berdasarkan satu atau dua tes. Itu yang kadang-kadang salah kaprah gitu ya. Ini hasil tesmu begini, maka kamu harus seperti ini. Nah, itu yang perlu dihindari, karena proses untuk menentukan pilihan hidup ya. Ini kan pilihan hidup gitu ya, mau belajar apa, profesi apa, itu proses yang panjang. Tes-tes bakat minat itu berguna sebagai alat untuk refleksi. Itu memberi umpan balik pada siswa, pada orang tua, tapi sifatnya umpan balik untuk direfleksikan, untuk didiskusikan lagi. Belum tentu harus seperti yang ada di situ, kan minat bisa berubah, wawasan bisa berkembang gitu ya. Intinya itu alat bantu penting ya, tapi jangan digunakan untuk mengunci pilihan hidup anak. Oh iya. Ya sih, memang di SMA biasanya tuh ada beberapa tes ya. Seingat saya dulu anak saya itu ada psikotes. Nah, saya enggak tahu dasarnya apa, cuma dari laporannya nanti terlihat ya ada misalnya cenderung ke arah mana gitu ya, mungkin seperti tes bakat minat. Kemudian ada lagi tes IQ dan lain sebagainya. Apakah menurut Pak Nino seperti seperti psikotes tadi, selain tes bakat minat, psikotes, kemudian tes IQ itu apakah memang masih relevan untuk kurikulum Merdeka ini, Pak? Kurikulum Merdeka itu prinsipnya mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi apapun yang membuat guru, membuat sekolah lebih paham tentang kebutuhan belajar anak, itu akan membantu. Nah, tes-tes yang seperti Pak Hendri sebutkan itu kan tes-tes psikologi terstandar ya, tes IQ itu. Itu akan berguna terutama pada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, yang kira-kira beda banget sama teman-temannya, ya, sehingga perlu pendalaman dengan tes-tes diagnostika dari psikologi, itu akan berguna. Tapi untuk sebagian besar anak enggak, ya membantu tapi enggak esensial lah untuk mereka itu. Karena kalau anak IQ-nya tinggi misalnya, terus apakah artinya dia sebaiknya masuk kedokteran, teknik? Ya enggak juga. Mau jadi wartawan ya perlu IQ tinggi juga. Mau jadi presenter TV ya perlu cerdas juga. Jadi enggak terlalu penting kalau untuk anak-anak yang memang berbeda banget dari teman-temannya, tes-tes psikologi itu sangat berguna. Oke, terima kasih Pak. Semoga sudah menjawab pertanyaannya Pak Eko Nugroho. Nah, ada dua yang raise hand, ya. Siapa dulu? Iya, mungkin dari Pak Alasan, Pak. Oke, ya silakan Pak Alasan. Mungkin bisa dibantu untuk unmute. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Nino. Selamat siang Pak Alasan. Ya, terima kasih sudah menjadi narasumber di sini. Mohon maaf saya matikan video karena gambarnya kelihatan kurang bagus karena ada seperti bayang-bayang. Mohon izin ya. Silakan Pak. Begini Pak Nino, saya kurang paham sebetulnya kurikulum Merdeka terutama yang di tingkat SMA. Karena anak yang sulung sudah kuliah, yang bungsu kelas 8 atau kelas 2 SMP. Jadi nggak terkena kurikulum Merdeka. Jadi nanti dia ketika masuk SMA baru kurikulum Merdeka. Dari penjelasan Pak Nino tadi, seandainya calon mahasiswa teknik elektro ke Pak Henry tadi, atau calon mahasiswa kedokteran, ada mata pelajaran di kelas 11 dan 12, misalnya di kedokteran tadi kan biologi atau kimia lanjut, di teknik elektro misalnya matematika dan fisika lanjut. Pertanyaan saya, apakah hanya dibatasi beberapa mata pelajaran saja di kelas 11-12, misalnya hanya 4 mata pelajaran? Karena kalau kita lihat di farmasi Pak Nino, background-nya ke 4 mata pelajaran tadi, baik matematika,
fisika, kimia maupun biologi. Jadi kalau merencanakan mengambil farmasi dan menganggap sama dengan kedokteran, cukup belajar biologi dan kimia lanjut, nggak cukup, Pak. Jadi ini nanti itu sudah banyak buktinya mahasiswa kita yang kesulitan di mata kuliah seperti farmasi fisika yang banyak hitungannya. Dari namanya saja sudah kelihatan kalau itu penerapan fisika dalam ilmu farmasi. Saya sebetulnya membayangkan seperti ini, Pak. Kalau di kelas 10 mata pelajarannya semua dipelajari, saya mengira sampai kelas 11 dan 12 juga sama. Jadi kalau terbatas mata pelajarannya seperti tadi, untuk jurusan tertentu seperti farmasi, mungkin agak kesulitan juga kalau dipaksa harus mengambil yang 2 lagi harus bahasa atau apa akuntansi dan sebagainya. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Alasan. Silakan Pak Nino. Iya, ya, masuk akal Pak alasan. Ada prodi-prodi yang memang requirement prior knowledge-nya itu banyak ya. Iya. Salah satunya mungkin farmasi. Dan mungkin tadi Pak Alasan salah paham. Kalau di kurikulum Merdeka, yang perlu kita lakukan kalau anak itu mau masuk farmasi, ya kita menyiapkan dia dengan semua mata pelajaran yang diperlukan boleh. Dan memang sebaiknya begitu gitu ya. Tidak ada yang menghalangi anak itu untuk belajar matematika, fisika, kimia dan biologi. Sangat-sangat boleh. Gitu. Jadi ada ruang sekitar separuh jam pelajaran itu kan untuk mata pelajaran pilihan. Separuhnya lagi itu untuk mata pelajaran wajib, di mana di situ sudah ada matematika juga sebenarnya. Dan bahasa Indonesia dan beberapa mata pelajaran wajib lainnya, ada IPS, sejarah gitu. Nah, tapi yang separuhnya lagi ini mata pelajaran pilihan dan sangat memungkinkan mengambil 4-4-nya IPA. Gitu. Kayak kalau nggak salah bisa 4 atau 5 mata pelajaran pilihan gitu ya. Dan itu boleh banget semuanya IPA. Kalau memang anak itu pengen masuk ke prodi-prodi yang IPA semua. Aku sama sekali nggak mau ke IPS. Aku mau ngambil nanti kalau nggak kedokteran, ya farmasi, ya teknik. Ya udah ambil semua IPA aja mata pelajaran pilihannya itu boleh. Jadi bisa. Dan sebaliknya kalau anak mau fokus ke IPS, mata pelajaran pilihannya semuanya IPS, itu juga boleh karena dia udah mantep sekali. Aku nggak akan belajar di teknik kedokteran, farmasi gitu ya. Aku akan belajar di aku pengen masuk ke IPS nanti kuliahnya. Jadi nggak perlu yang ini, yang matematikanya saya matematika dasar sudah cukup. IPA-nya IPA dasar, IPS ya sudah nggak apa-apa. Mata pelajaran pilihannya semuanya ke IPS boleh. Tadi yang saya contohkan boleh mix gitu ya, IPA dan IPS. Itu memang untuk ada juga kan anak-anak yang cadangannya itu lintas gitu ya. Kalau enggak teknik, aku mau masuk ke bisnis. Atau sebaliknya gitu. Kalau enggak bisnis, aku mau masuk ke teknologi pangan atau apa gitu ya. Ini mengakomodasi juga. Jadi sangat fleksibel. Gitu. Melanjutkan pertanyaan ini, apa nanti para siswa itu dapat seperti referensi? Jadi kalau misalnya mau ke farmasi, harusnya ambil mata pelajaran apa saja? Apakah nanti akan dapat seperti itu, Pak? Ada, sedang kita kembangkan. Yang paling basic adalah keputusan menteri tentang seleksi masuk PTN ini. Oke. Jadi ada keputusan menterinya, lampirannya itu mengarahkan paling tidak 2 mata pelajaran utama yang relevan untuk tiap prodi. Ya, didiktikan ada ini klaster-klaster prodi kan. Iya. Ada banyak klaster prodi. Nah itu kita petakan. Klaster prodi ini itu mata pelajaran pilihan yang paling relevan A dan B. Klaster berikutnya itu apa? C dan D. Ya. Berangkatnya dari situ. Nanti kita sedang akan kembangkan juga panduan yang lebih detailnya. Gitu ya. Kalau tadi farmasi sebenarnya mungkin minimum kimia sama fisika misalnya, tapi sebenarnya matematika relevan juga. Nah, itu lebih detail lagi nanti kita kembangkan. Oke, terima kasih Pak Nino. Semoga sudah menjawab pertanyaannya Pak Alasan ya Pak. Oke, ada lagi yang sudah resen. Kebetulan nih kelihatannya Bapak Guru ya, Pak Yunedi dari SMA
Mohon maaf saya tidak kelihatan dari SMA. Dari Mungkin nanti Pak SMA Yunedi bisa mengenalkan. Sunodia Samarinda, Pak. Oke, dari Samarinda, Pak. Ya. Silakan Pak Yunedi. Mungkin bisa dibantu untuk unmute ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Pak Nino. Sore. Ya, saya dari Pak Yunedi dari SMA Kristen Sunodia Samarinda. Ada 2 pertanyaan Pak yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Nino mengenai bagaimana nanti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena kalau dilihat data dari tahun ke tahun di sekolah kami itu lulusannya memang mayoritas masuk di perguruan tinggi swasta, tapi ada mungkin 10-30% itu ke perguruan tinggi negeri juga mereka. Nah, saya juga sudah membaca Permendikbud mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, kemudian memang ada di situ jalur prestasi dan jalur tes. Nah, yang mau saya tanyakan ini, untuk jalur tes ini seperti apa teknisnya nanti? Karena pengalaman yang sudah berjalan tahun-tahun yang sudah berjalan ini kan biasanya untuk jalur prestasi ini dilihat dari misalnya akreditasi sekolah, kemudian dari nilai rapot juga. Nah, kemudian sekolah yang misalnya akreditasi A dapat berapa persen porsinya misalnya yang boleh siswanya mendaftar melalui jalur misalnya jalur jalur prestasi misalnya. Nah, bagaimana dengan di kurikulum Merdeka ini kan anak-anak itu berbeda pilihan mata pelajarannya. Bagaimana bisa kita memfilter anak-anak itu misalnya berdasarkan nilai dan lain sebagainya, tapi mereka pilihan mata pelajarannya berbeda. Kalau di kurikulum sebelumnya kan berdasarkan jurusan. Jadi bisa dengan mudah mengkomparasi antara satu anak dengan anak yang lain dengan jurusan yang sama gitu. Kan ada IPA misalnya, dia dikelompokkan di IPA. Misalnya 40% dari ranking yang tertinggi sampai di bawahnya yang penting masuk kategori 40% berarti itu boleh mendaftar gitu. Nah, kalau ini kan mata pelajaran yang dipilih berbeda. Kira-kira seperti apa? Apakah memang tetap seperti itu atau ada teknis lain lagi yang diberlakukan terkait dengan pemberlakuan aturan ini? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya dari pengalaman kami juga di lapangan memang saya melihat memang ini kurikulum Merdeka ini bagus sekali kalau misalnya diterapkan. Nah, tapi kendala yang kami hadapi di lapangan itu untuk bisa melaksanakan membuka kesempatan bagi anak-anak untuk memilih seluas-luasnya mata pelajaran itu seringkali terkendala oleh faktor-faktor yang ada di sekolah. Misalnya keterbatasan guru misalnya. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya kan kurikulum 2013 dengan hanya pilihan IPA dan IPS tidak terlalu masalah dengan kebutuhan guru, kemudian sarana, karena kan nanti ruang kelas pasti berpengaruh itu kalau kita membuka seluas-luasnya. Nah, ya salah satu yang bisa kami lakukan ya tetap akan membatasi nanti pilihan itu. Tapi sebisa mungkin kami akan tetap tetap survei juga, tetap akan diskusi dengan anak-anak, diskusi dengan orang tua. Kami akan juga menyebarkan angket misalnya seperti itu untuk tahu kira-kira kecenderungan mereka akan memilih di mana supaya nanti kami bisa petakan dan bisa setelah kami petakan bisa kami arahkan masuk ke pilihan-pilihan yang mana, tapi tetap berdasarkan pilihan mereka. Tapi kalau seluas-luasnya saya rasa akan sangat terkendala karena ruang kelas yang dibutuhkan itu akan sangat banyak kebutuhannya dan sekolah kami mungkin tidak bisa mengakomodir kalau semua pilihan itu diberikan kepada anak-anak. Nah, kira-kira seperti apa kalau menurut Pak Nino terkait dengan kondisi ini? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Yunedi. Silakan Pak Nino. Pak Yunedi ya. Ya, Pak Yunedi. Nah, ini dari sekolah ini yang menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan secara praktis ya Pak ya di sekolah.
Ini jadi pertanyaannya sangat relevan secara praktis. Iya. Jawabannya Pak Yunedi, implementasinya itu tergantung pada apa yang bisa dilakukan sekolah. Jadi tiap sekolah bisa menerapkan sesuai dengan resources yang dimiliki, gurunya apa saja gitu ya, mata pelajaran apa saja yang dimiliki, ruang kelasnya seperti apa, jam mengajarnya seperti apa, itu tiap sekolah berbeda. Dan betul Pak, ini bukan berarti semua murid boleh bebas memilih dan kemudian semua pilihan murid harus diakomodasi sekolah. Tentu tidak seperti itu. Jadi bagaimana spiritnya kan tadi ya, memberi keleluasaan pada murid untuk memilih di level mata pelajaran. Nah tadi yang, tapi tidak harus kemudian semua pilihan itu diakomodasi. Tentu sesuai dengan kemampuan sekolahnya, sesuai dengan karakteristik kondisi sekolahnya. Dan yang dilakukan Pak Yunedi tadi sudah bagus sekali. Ada pemetaan awal, survei dulu, gitu ya, untuk mengecek kira-kira yang lebih diminati mana nih, mata pelajaran apa saja, gitu, guru-guru mana, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari situ bisa nggak kita akomodasi dengan resources yang ada? Kalau jawabannya bisa ya sudah. Kalau enggak ya memang kreativitas sekolah untuk bisa memberi kuota-kuota, memberi batasan-batasan, dan itu sama sekali tidak melanggar aturan, Pak. Memang harus seperti itu, gitu ya. Sekolah memang harus menyesuaikan penerapannya dengan kondisi di masing-masing sekolah. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tadi tentang apa namanya perbandingan nilai, gitu ya, antar siswa. Begini. Memangnya kalau sekarang itu nilai antar sekolah boleh jadi mata pelajarannya sama, gitu. Tapi memangnya nilai sekolah A dan B itu bisa diperbandingkan dengan objektif? Belum tentu kan. Dan kita tahu sekolah itu beda-beda gitu standar penilaiannya. Jadi betul problem yang disampaikan Bapak tadi itu memang sebuah isu. Tetapi itu isu yang bukan muncul karena kurikulum merdeka. Itu isu yang terjadi karena standar kualitas di tiap sekolah di Indonesia itu masih kita harus akui sangat berbeda-beda. Nah, itu masalah yang harus kita pecahkan memang, supaya standar kualitasnya itu semuanya meningkat sehingga punya standar kualitas minimum yang seragam se Indonesia. Tapi ini akan perlu waktu. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, apakah kalau mata pelajarannya beda, terus kemudian tidak bisa dibandingkan? Ya, enggak juga sebenarnya. Ingat, seleksi masuk berdasarkan prestasi, itu kan ada dua komponen ya. Komponen pertama, 50% yang berasal dari total semua mata pelajaran. Rata-rata dari semua mata pelajaran. Dan komponen kedua yang spesifik untuk prodi-prodi tertentu. Yang total semua mata pelajaran bisa jadi memang beda-beda antar anak. Tetapi sebenarnya rata-rata semua mata pelajaran ini itu bukan mencerminkan kemampuan spesifik anak, tetapi mencerminkan kemampuan akademik dia secara menyeluruh, secara keseluruhan. Itu yang dibandingkan gitu. Dan ini secara teori pengukuran, asesmen pendidikan itu lebih bisa dipercaya daripada membandingkan dua nilai tapi hanya satu mata pelajaran gitu misalnya. Nilai sama-sama nilai matematika, mungkin mata pelajarannya sama, tapi karena hanya hasil pengukuran dari satu mata pelajaran itu kurang reliable. Tapi kalau kita mengukur dari semua mata pelajaran, ini lebih mencerminkan, lebih reliable, lebih bisa dipercaya sebagai indikator dari kemampuan akademik siswa. Meskipun komposisinya agak beda-beda antar anak, tapi dia lebih secara teori pengukuran itu lebih bisa dipercaya sebagai untuk diperbandingkan. Anak yang secara total lebih tinggi nilainya, ya dia memang secara umum akademiknya lebih bagus daripada anak yang lain. Nah, tapi sekali lagi kita sadar itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada perbandingan nilai mata pelajaran yang sama dan spesifik untuk tiap-tiap program studi yang dipilih.
Itu kira-kira. Jadi kita membalance lah antara dua keperluan tadi. Tidak ada yang ideal. Solusi yang sekarang pun tidak ideal. Dan kita menawarkan skema lain yang lebih ideal. Ya, memang tidak sempurna, tapi sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Nino. Pak, bagaimana Pak Yunedi? Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Yunedi. Sudah, terima kasih Pak Nino. Oke, terima kasih Pak Yunedi. Pak Nino, ini ada pertanyaan dari di chat, ada satu pertanyaan dari Pak Juari. Nah, selamat sore Pak Nino. Apakah kebijakan ini akan efektif? Mengingat tahun depan sudah Pilpres dan mungkin ganti menteri. Dan biasanya kalau di Indonesia itu kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Gitu Pak, pertanyaannya. Apakah kebijakan ini efektif Pak? Gitu. Mungkin maksudnya Pak Juari bukan efektif tapi berkesinambungan atau tidak gitu ya, sustainability-nya. Gitu, ya. Sustainability kebijakan itu datang dari beberapa hal. Yang pertama, regulasi. Jadi kalau hanya sekedar program, itu gampang sekali dihentikan. Tapi kalau kebijakan itu punya landasan hukum yang kokoh, dan di mana di sini landasan hukumnya sangat kokoh, mulai dari peraturan pemerintah sampai peraturan menteri, macam-macam peraturan menteri, nggak cuma satu, mungkin puluhan, belasan lah peraturan menteri yang kita ubah. 8 standar, peraturan menteri tentang kurikulum, tentang assessment, tentang evaluasi, ada belasan. Kemudian sampai ke level peraturan eselon 1, gitu ya, peraturan kepala badan, peraturan dirjen, dan lain-lain. Itu ada banyak sekali regulasi yang mesti kita susun untuk bisa menjadi landasan bagi kebijakan ini. Dan mengubah bangunan regulasi yang sedemikian besar ini tidak mudah. Itu satu yang menjamin keberlanjutan. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah kebermanfaatan. Kalau kebijakan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh sekarang 140.000 sekolah, tahun 2024 insya Allah mungkin hampir semuanya, hampir 100%. Satuan pendidikan sudah mulai merasakan manfaatnya. Orang tua merasakan manfaatnya, siswa ini banyak banget orang tua yang, wah, anakku sekarang di kurikulum Merdeka lebih happy. Banyak PR memang, proyek-proyek gitu ya, tapi dia seneng gitu ngerjakannya itu. Anak-anak jadi lebih kreatif, guru-guru juga begitu, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Itu kan reward tersendiri bagi guru ya. Iya, betul. Kalau harus ngajar, kejar tayang materi, anaknya nggak merasa itu relevan, ogah-ogahan belajar, itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan bagi gurunya kan. Tapi kalau kurikulumnya itu mendorong guru, memudahkan guru untuk mengajar yang lebih relevan, yang lebih kontekstual, anak-anak merasa juga bahwa itu relevan untuk kehidupan mereka, iklim belajarnya kan jauh lebih menyenangkan di sekolah. Nah, manfaat-manfaat seperti ini yang lebih menjamin sustainability nantinya. Akan susah banget bagi siapapun nanti untuk gak jadilah gitu ya. Gak jadi kurikulumnya baru lagi. Waduh, se-Indonesia teriak pasti nanti. Jadi dua hal itu ya. Kalau legal formal kita betul-betul hati-hati menyiapkan bangunan landasan regulasinya itu lengkap dan komprehensif dan sampai ke level peraturan pemerintah. Yang itu susah diubah juga. Tapi yang kedua yang lebih penting tadi, kita ingin memastikan bahwa yang merasakan manfaatnya ini ada banyak sekali sudah. Dan ya kalau itu dicabut, waduh, yang teriak bukan kita yang membuat kebijakan, tapi penerima manfaatnya tadi itu. Kira-kira begitu Pak Juari. Iya, terima kasih Pak Juari atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini apa tuh? Ya ada unsur politiknya. Iya. Tapi memang benar sih. Hal itu memang harus apa ya istilahnya? Memang harus dipikirkan karena masa tiap kali ganti menteri ganti kebijakan, ganti menteri ganti kebijakan. Pasti itu sudah benar-benar merepotkan institusi pendidikan. Nah, dengan adanya kebermanfaatan yang memang memang sudah dirasakan benar-benar oleh siswa, orang tua, maka
kebijakan ini akan bisa lebih sustain, lebih bisa bertahan lama gitu. Paling hanya diperlukan misalnya modifikasi untuk Betul. perbaikan yang penyempurnaan Betul. lagi gitu. Betul. Ya, terima kasih Pak Nino. Ini karena Bapak Ibu, ini karena waktu. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin saya beri kesempatan satu penanya lagi. Silakan kalau ada. Ya. Mohon maaf cuma satu saja karena keterbatasan waktu. Silakan kalau ada. Sudah puas semuanya, Pak Ya, Henry. ya mungkin sudah puas. Gitu. Ya, oke. Mungkin ada pesan terakhir, Pak, untuk Bapak Ibu guru. Iya, Oh Pak, ya, masih ada yang tanya. oh masih ada. Oh, Ya. Ya, oke, silakan. Ada satu menanya. Ya, terima kasih Pak Henry. Boleh ya ini Pak Nino? Ya, Sore. Ya, silakan Pak Eri. Ya, Pak Eri, jadi Pak Nino begini, kalau kebijakan tentang kurikulum merdeka ini kan yang tentunya penerima manfaatnya kan dari SMA ya. Kami yang di perguruan tinggi ini seolah-olah kan seperti apa akan menerima manfaat ini. Jadi mungkin dari lulusan-lulusan SMA ini lebih jelas, lebih kompeten masuk ke jalur yang benar begitu ya. Tapi apakah itu berarti kita hanya sebagai penikmat atau apalagi apa yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa menyambut ini dengan lebih baik gitu ya, lebih ada multiplier effect. Memang ini tugas kami tentunya memikirkan ini, tapi Pak Nino juga dulu dari perguruan tinggi mungkin punya bayangan ketika menyusun konsep kurikulum merdeka ini mengarah ke benefit untuk perguruan tinggi juga akan seperti apa. Nah ini diskusi aja dengan Pak Nino yang perlu kami lakukan, kami siapkan itu sampai seberapa jauh gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan bagus. Jadi sini sinergi. Jadi SMA berubah, perguruan tinggi juga berubah. Nah, kira-kira bagaimana? Perguruan tinggi memang sudah mulai berubah juga ya sejak Merdeka Belajar ada MBKM. Filosofinya sama dengan perubahan yang di dasar menengah. Filosofinya adalah kita ingin agar setiap mahasiswa, setiap murid itu punya kesempatan untuk menumbuh kembangkan dirinya secara utuh. Jadi tidak hanya secara akademik saja, tapi mungkin yang lebih penting adalah soft skill, daya nalar, problem solving, di konteks nyata, ya kerjasama dengan orang yang beda pendapat, beda latar belakang dengan kita, menghadapi masalah yang kompleks, yang butuh kreativitas di lapangan. Nah, itu kan susah kita sediakan melalui kalau kita hanya mengajar, apalagi hanya berbasis buku teks di kelas. Makanya di MBKM, kita memberi hak pada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya, termasuk belajar di dunia kerja, dunia industri, civil society, di LSM, di lembaga riset, di organisasi masyarakat, dan lain-lain. Itu semangatnya sama dengan yang di dasar menengah. Nah, jadi yang bisa dilakukan universitas ya, satu merefleksikan itu ya, apakah proses bisnis kita, pembelajaran kita, orientasinya itu sudah mengarah ke sana, sudah berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa secara lebih utuh. Kadang-kadang kita di perguruan tinggi itu sebagai akademisi, saya juga itu punya bias merasa bahwa ilmu yang saya miliki ini penting banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini kan ilmu akademis, gitu. Ilmu yang belum tentu semuanya itu relevan bagi sebagian besar mahasiswa kita yang bukan akan jadi dosen, bukan akan jadi peneliti, tapi mereka akan jadi praktisi. Gitu ya. Jadi itu satu hal Pak Erik yang bisa dan perlu kita lakukan di perguruan tinggi, merefleksikan yang kita berikan pada mahasiswa itu apakah sudah optimal untuk mendukung mereka menjadi manusia yang mandiri, bukan hanya di kampus gitu ya, tetapi di dunia kerja nanti yang akan mereka hadapi. Kemudian yang kedua, kalau nyambungkan dengan kurikulum di tingkat SMA,
salah satu peran penting perguruan tinggi mungkin adalah untuk melakukan sosialisasi tentang profesi-profesi dan prodi-prodi yang ada di Ubaya misalnya ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Alasan, mungkin banyak guru yang belum sadar kalau belum siswa juga, gitu, orang tua juga belum tahu kalau di farmasi itu ternyata perlu juga fisika. Gitu. Wah, nggak kebayang ternyata di farmasi perlu fisika. Kenapa? Karena begini. Ya, itu kan yang tahu kan kita di perguruan tinggi. Di psikologi ternyata perlu statistik, perlu matematika, banyak lagi matematikanya. Nah, itu mungkin banyak yang belum tahu. Gitu ya. Itu peran penting yang bisa kita lakukan di perguruan tinggi, itu membantu sosialisasi, peningkatan awareness, pengetahuan orang tua, guru, dan siswa tentang keragaman prodi yang ada, profesi-profesi yang ada, dan requirement apa yang diperlukan, pengetahuan apa yang diperlukan untuk bisa sukses di prodi tersebut nantinya. Jadi mungkin dua hal itu, Pak Erik ya. Kalau nanti kepikiran yang lain kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Nino, terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Karena, Terima kasih Pak. Karena memang waktu yang membatasi, mungkin ada pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah di SMA SMK, Pak. Silakan Pak. Ya, pesannya mungkin sederhananya begini, Bapak dan Ibu mohon melihat perubahan kurikulum ini sebagai kesempatan, motivasi, momentum untuk melakukan refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran. Karena itu esensi dan tujuannya. Jadi perubahan kurikulum sama sekali bukan tujuan, ini adalah kesempatan. Perubahan kurikulum ini kesempatan untuk memperbaiki layanan kita yang kita berikan pada anak didik kita. Jadi jangan sampai perubahan kurikulum ini kemudian yang kita pikirkan, yang membuat kita repot adalah dokumennya, atau format RPP-nya seperti apa. Harus bikin modul ajar yang komponennya ini dan itu. Itu bukan hal yang penting dalam perubahan ini. Karena ini sekali lagi merupakan ajakan, merupakan kesempatan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan itu dimulai dari niat kita untuk memahami kebutuhan belajar murid kita. Kita mesti cek, kita refleksikan, anak-anak kita itu sudah lebih mandiri belum? Sudah lebih kritis, bernalar dengan baik, lebih logis, lebih senang membaca nggak dibandingkan ketika sebelum mereka masuk sekolah ini? Apa yang masih kurang dari situ? Itu yang kita refleksikan. Dan ya, memahami kebutuhan belajar anak, memahami hasil belajar mereka, untuk bisa kita melakukan refleksi dan memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Jadi itu tujuannya. Jangan sampai perubahan kurikulum menjadi kerepotan administrasi. Tapi perubahan kurikulum adalah kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki pembelajaran. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Nino atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga bagi kami semua yang ada di perguruan tinggi. Jadi supaya bisa lebih mensinergikan apa yang ada di SMA SMK dengan apa yang ada di perguruan tinggi. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak sudah bersedia di sini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan, Ami. Ya, terima kasih banyak Bapak Anindito dan Bapak Henry atas diskusinya pada sore hari ini. Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami masih jauh dari sempurna, oleh karena itu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Saya Ami pamit undur diri, selamat sore dan salam multikultur dari Ubaya.